Halo, ketemu lagi di ID Bougainville YouTube channel. Kali ini kita akan membongkar nih hasil pembuatan akar Singapore Peach. Nah, ini dia. Ini akan kita gali. Ternyata udah pakai pralon kurang lebih 60 cm. 60 cm ini pralonnya. Masih nembus tuh akar. Dan masih panjang ke bawah ke dalam. Ini masih panjang nih pasti ke dalam. Kita akan angkat, nanti akan kita bentuk, kita lihat apa isinya dalam pralon ini. Apakah di seluruh ini segede-gede ini juga? Kok segede ini kan enak sekali nih bentuknya. Tuh. Ini sebelum kita bongkar ya. Ini Singapura ini. Nah, tuh segini gedenya ini. Ini berusia kurang lebih 8 bulan ini 8 bulan. Kalau ini lebih kecil, ini 2 bulan setelah penanaman yang ini. Tuh, kita akan bongkar ini. Kita lihat ya. Mudah-mudahan akarnya nggak putus. Nah, kita lihat aja. Tuh, gede aja di dalam. Singapura emang paling bagus karakter batangnya kalau untuk dijadikan bonsai. Tapi sayang sekali saya tidak begitu punya pengetahuan tentang pembuatan bonsai. Jadi kalau pemrograman gini hanya untuk menimbulkan akar atau merimbunkan dahan, ya oke lah bisa. Tapi kalau bener-bener bagaimana sih bonsai, bagaimana sih perawatan, cara pembentukan, cara penumbuhan tunas, minim sekali pemahaman saya tentang itu. Makanya saya biasanya lebih konsen ke review. Nah, kenapa review? Karena sebelum menjadi atau mereview Bougainville dulu saya lama itu nge-review buku. Karena sebelum Bougainville ini waktu kuliah itu saya memang konsennya sama di penerbitan buku, penulisan. Nah, jadi konsennya ke review buku. Tapi setelah kembali lagi ke kampung halaman dan kembali lagi bermain dengan Bougainville, saya tidak menyebutnya berbisnis tapi bermain karena ini cuma main-main doang. Nge-review Bougainville terasa lebih mudah daripada nge-review buku. Karena apa? Yang pertama, kalau Bougainville mudah aja gitu karena bukan teks, jadi kita hanya perlu itu putus satu. Karena kita hanya perlu ada stok barangnya dan sebisa mungkin nge-review dengan contoh yang real atau lebih natural. Saya nggak menggunakan gambar-gambar, potongan-potongan. Saya juga sebisa mungkin tidak menggunakan foto atau video teman-teman yang lain. Jadi seberapa ada stok Bougainville saya, ya sebegitulah saya nge-reviewnya. Jadi kadang-kadang harus menunggu waktu yang lumayan lama untuk bisa nge-review. Karena biasanya kan belum berbunga tuh. Kalau berbunga ya agak susah juga. Ini kita pause dulu, nanti takutnya kepanjangan. Nanti kita udah selesai gali baru kita videokan lagi. Karena nggak kuat apa boleh buat, akhirnya saya potong. Dan ini kayaknya gede deh. Kita langsung aja unboxing. Tuh begini nih kalau saya buat proses pembentukan akar. Ini setengah meter sampai 60-70 cm bisa. Tuh, ini bawahnya dikantongin. Kenapa? Karena kemarin biar tanahnya nggak tumpah. Tuh, gemuk, cakep. Medenya dalam pralon pakai akar kelapa, sedangkan yang di tanah itu yang jebol ini pakai tanah merah tuh. Bentar ya, saya cabut, kita lihat apa yang terjadi di dalam ini. Apakah gede-gede semua? Kalau gede kan tuh cantik tuh yang kayak begini nih, tapi panjang-panjang, cakep banget tuh kalau gitu. Tinggal dipangkas, pendekin. Menurut saya cakep, barometer saya cakep tuh seperti itu. Mungkin teman-teman bonsai lebih paham lah ya. Setelah dicabut dan hasilnya, kenapa pendek? Karena akarnya putus. Aduh.
Aduh, tekor. Ini akarnya putus. Nah, tuh yang putus. Aduh. Ini kenapa putus? Karena tadi ditarik-tarik enggak keluar, mungkin nyangkut. Nah, dan ini juga kecil, jadi ini enggak apa-apa, akarnya enggak masalah sih putus sebenarnya. Karena ini udah cukup lah buat saya untuk jadi bonsai-bonsaian. Dan ini tinggal tanam, sambung sisip, ya udah jadi bonsai Singapura. Kita bongkar aja. Ya, ternyata belum gemuk, setahun lebih belum seindah atau segede yang saya bayangkan. Tapi ini nggak apa-apa, segini nih cukup. Tapi kayaknya udah termasuk bentuknya cantik. Jadi ini nanti kita bersihkan, kita potong, kita tanam ulang. Oke. Nah, inilah hasilnya. Tuh tadi sebenarnya begini. Nah, kalau begini kan cakep tuh. Nah, panjang dipotong di sini. Udah dirimbunkan. Aduh, tiup angin patah. Menangis. Bertahun-tahun besarkan patah, menangis. Nah, ini karena masih terlalu muda, saya yakin ini juga kecil, jadi saya biarkan dulu. Saya penasaran sebenarnya dengan yang ini. Nah, ini saya penasaran banget nih sama ini. Kenapa penasaran? Karena saya coba kasih ini bekas saluran air. Ini saya tuh akarnya tuh. Kalau melengkung kan cakep banget. Nah, itu harapannya, tapi kenyataannya tadi biasanya lebih menyebalkan. Nah, ini Singapore Peach biasa aja karena stok Singapura melimpah, jadi dijadikan bahan sepertinya lebih oke begitu. Ini usia pralon, usia udah dalam pralon, belum setahun kalau yang ini. Tapi karena kemarin yang kita pilih itu akar-akar yang gede, kayaknya ini juga lebih cepat panjang kayaknya sih. Tapi bongkar nggak ya? Saya cek dulu ya. Ini kan udah lama nih di sana. Udah nembus belum? Nah, ternyata udah. Tuh sampai ke bawah. Sedangkan ini bengkok. Sampai ke bawah ini bengkok. Bukannya gimana? Dibelah pralonnya. Nah, untuk aman sih yang lebih safety ya kayaknya ya harus dibelah. Kalau enggak ya kejadian kayak tadi zong. Ini ubah posisi biar ini lebih bengkok untuk mengejar matahari. Matahari itu di sana, matahari pagi. Ini juga udah lama nih, tapi ya udah biarin aja lah kalau hasilnya cuma segini. Nih akan kita bersihkan dan kita tanam lagi, tapi nggak di pralon. Ini udah cukup lah untuk bahan-bahan main-main. Disambung Singapura putih, Singapura peach, Singapura kuning, Singapura ungu, Singapura soft pink, kan cantik. SJ21 kan jadi cute. Oke, terima kasih telah menyaksikan video yang bukan ahlinya. Ini bukan aktivitas yang sering saya lakukan, review beginian, bonsai-bonsaian, kurang begitu paham. Tapi terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di tentunya episode yang lebih edukatif lah daripada yang ini. Yuk, sampai ketemu, bye bye.